أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini teman-teman sahabat semuanya semoga selalu ada dalam kesehatan, keberkahan, kelancaran serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Video kali ini Sarkup Official akan berbagi cerita tentang pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Pemakaman Baqi, atau yang dikenal dengan sebutan Janatul Baqi, adalah bagian bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah untuk dijadikan pekuburan kaum muslimin di Madinah, dan sekarang tempat ini menjadi tempat bersejarah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi. Bagaimana kisah di balik makam Baqi? Berikut ulasannya. Pemakaman ini berada di sebelah tenggara Masjid Nabawi. Tanah lapang pekuburan dipagari dengan marmer yang tinggi, luasnya mencapai 180.000 meter persegi. Pemerintah Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap pemakaman ini, karena kedudukannya bagi umat Islam dan nilai historis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang sejarawan, Tinedib Al-Faidi, mengatakan, arti kata Baqi, secara bahasa adalah setiap tempat yang terdapat pokok pohon, sisa pohon yang habis ditebang, yang ditebang dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ia dinamakan Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad adalah sejenis pohon besar yang berduri. Baqi Al-Gharqad memiliki nilai penting sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Di sanalah para sahabat dan tabi'in dimakamkan. Sahabat pertama dari kalangan muhajirin yang dimakamkan di sana adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Al-Faidi menambahkan bahwasanya Baqi Al-Gharqad bukan satu-satunya pekuburan di Madinah sebelum kedatangan Islam. Ada beberapa pekuburan lain di Madinah dan sekitarnya, dan Baqi tidak memiliki keistimewaan dibanding selainnya sampai Rasulullah SAW menjadikannya sebagai pekuburan kaum muslimin. Ditambah lagi, pemilihan Baqi merupakan perintah dari Allah kepada Rasulnya. Dalam sebuah hadis dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah meminta kepada para sahabatnya sebuah pekuburan untuk memakamkan orang yang telah meninggal. Beliau meminta sebuah tepat di pinggir kota Madinah. Beliau bersabda, aku diperintahkan memilih tempat ini, yaitu Baqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menjadikan Baqi, yang dulunya adalah kebun dengan banyak pepohonan berduri, menjadi pekuburan kaum muslimin. Berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa yang pertama kali dikubur di tempat suci itu adalah sahabat yang mulia, Utsman bin Maz'un. Kemudian di sampingnya dimakamkan Ibrahim, putra Rasulullah. Inilah yang menjadi alasan banyaknya orang-orang menziarahi makam Baqi saat mereka berada di kota Madinah. Mereka datang dan berdoa untuk ahli kuburnya. Di antara para sahabat yang dimakamkan di tempat ini adalah istri-istri Rasulullah, putri-putri dan ahli baitnya, dan para sahabat yang lain. Keutamaan makam Baqi, banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan pemakaman Baqi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, siapa yang bisa meninggal di Madinah, silahkan meninggal di Madinah, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Hadis riwayat Turmuzi, disahihkan An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Di Baqi, terdapat tempat pemandian mayat terbesar di dunia, karena pemakaman ini menampung ragam manusia dari seluruh penjuru dunia, dengan berbagai kewarganegaraannya, tentu selain dari para syuhada, sahabat Nabi, dan ulama kaum muslimin. Pemerintah Arab Saudi juga menaruh perhatian besar terhadap pemakaman Baqi, melalui Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar di kota Madinah. Pemerintah Arab Saudi mengadakan bimbingan dan nasihat bagi para peziarah. Hal itu dalam rangka menghormati orang-orang utama yang dimakamkan di sana dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa praktik yang menyimpang dari syariat, kekacauan, dan terganggunya prosesi pemakaman. Menempatkan petugas-petugas mereka setiap jam termasuk penerjemah dari usai salat subuh hingga malam hari. Mereka memberi pengarahan tentang prosesi jenazah dan bimbingan terhadap peziarah. Hal ini penting untuk mencegah peziarah melakukan hal-hal yang merusak akidah dan menyimpang dari syariat. Karena tidak dipungkiri banyak orang-orang yang meminta-minta di pekuburan itu, juga menempatkan beberapa layar yang memberikan penjelasan tentang adab-adab ziarah yang sesuai syariah dan memberikan peringatan dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di Baqi. Selain adab ziarah dan adab menghadiri jenazah, layar tersebut juga menayangkan silsilah nasab Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, yang termasuk di antara keutamaan Baki adalah Rasulullah berjanji untuk menziarahinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering pulang pergi ke Baki. Beliau pergi ke Baki malam hari, lalu berdoa dan memohonkan ampunan bagi penghuninya. Nabi meriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mampu meninggal di Madinah, hendaklah dia meninggal di Madinah. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di sana." Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Akulah manusia pertama yang akan keluar dari bumi, kemudian Abu Bakar, Umar, lalu penghuni Baki, dan mereka dihimpun bersamaku. Lantas, aku menunggu penduduk Makkah sehingga aku berkumpul dengan mereka di antara dua tanah suci." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Aisyah mengatakan bahwa, ketika malam gilirannya, Rasulullah pergi di akhir malam menuju Baki, dan berkata, "Semoga keselamatan tercurah pada kalian, wahai penghuni rumah kaum mukmin. Kami dan kalian akan bertemu esok hari kiamat, dan sebagian dari kita akan mengharapkan syafaat dari sebagian yang lain. Insya Allah, kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baki." Al-Gharqad, Sunan As-Sugra, An-Nasai. Demikian ulasan tentang makam Baki dan keutamaannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like dan dibagikan kepada saudara atau teman-teman terdekat kita. Kami ucapkan terima kasih bagi yang telah menyaksikan tayangan video kami ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari cerita tentang pemakaman Baki ini. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.